Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Wa syurutu syurut, lafadz syurut, jam'u syartin adalah jamak dari kata syartin. Mufradnya syartin, jamaknya syurut. Wa huwa syurut atau syartun loghatan secara bahasa al-alamatu tanda. Syar'an secara syara' ma sesuatu tatawaqqafu yang tergantung atau yang berhenti sihhatus sholati sahnya salat alaihi padanya. Walaisa bukan juz'an bagian minha dari salat. Jadi syarat atau syurut itu secara bahasa adalah tanda. Sedangkan secara istilah syarat tentunya ya, adalah sesuatu yang dengannya sahnya sholat itu tergantung. Jadi sholat itu bisa sah pelaksanaannya kalau sesuatu yang 5 ini lengkap. Kalau 5 yang disyaratkan, yang ditentukan ini tidak ada, maka sholat itu tidak akan sah. Jadi percuma, meskipun tidak menjadi bagian dari sholat itu sendiri, tapi ini sangat menentukan keabsahan sholat kita. Walaysa juz'an minha, dan syarat itu bukan bagian dari sholat itu sendiri, artinya tidak menyatu. Wa kharaja dan keluar bihadzal qayyid dari definisi ini ar-ruknu rukun. Beda antara syarat dan rukun. Apa rukun? Fa'inau sesungguhnya rukun juz'un itu bagian minas sholati dari sholat. Jadi ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam sholat. Rukun menjadi bagian dari sholat itu sendiri. Tapi meskipun syarat itu di luar sholat, tapi bukan keabsahan atau kesohihan sholat. Nah, asyartul awalu, syarat yang pertama, syarat sahnya sholat yang pertama, toharatul a'dha'i, sucinya anggota badan. Suci dari apa? Minal hadasi, dari hadas. Al-asghari yang kecil, wal akbari dan hadas besar, indal qudrati tatkala mampu. Ini syarat yang pertama, yaitu anggota badan kita itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar itu ya macam wudhu atau batalnya tidak punya wudhu dan sebagainya. Kalau hadas besar itu junub, mimpi basah atau haid nifas dan sebagainya. Indal qudrati tatkala mampu. Kalau tidak mampu, amma adapun faqitu tahuraini, kalau tidak suci dari hadas kecil maupun hadas besar, fasalatuhu, maka salatnya sahihatun itu sah, ma'a wujubi tapi wajib al-i'adati, ma'a wujubil i'adati wajib mengulang alaihi atasnya. Jadi harus diperhatikan, kalau orang sholat tapi tidak bersuci, loh kok bisa begitu? Iya, karena kondisi tidak normal. Mungkin kita dalam perjalanan, kemudian pakaian kita najis semua, kalau nunggu sampai pulang nanti tidak cukup waktunya, maka saat itu kita wajib sholat. Untuk apa? Untuk menghormati waktu itu. Jangan sampai kita tinggalkan, wah tidak usah sholat nanti aja karena kita najis. Tidak, wajib tetap sholat meskipun anggota badan kita itu tidak suci. Karena tidak bisa wudhu atau tidak bisa mandi dan sebagainya, maka tetap wajib sholat. Sholatnya sah, tapi nanti tatkala sudah bisa berwudhu atau menghilangkan hadas kecil maupun hadas besarnya, kondisi sudah normal lagi, wajib ngulang sholatnya. Ini di mazhab Syafi'iyah. Ini saja. Kemudian wa taharatun najis.
Syarat yang pertama masih tetap suci apa? Suci dari najis. Alladzi yang la yu'fa, yang tidak dimaafkan anhu darinya. Mungkin karena sedikit sekali dan sebagainya. Atau contoh, kita sholat, kita punya luka. Luka yang itu keluar darah atau nanah itu. Nah, luka yang ada darahnya, tatkala kita sholat, kemudian di situ keluar, asalkan tidak kemana-mana, hanya mengenai anggota yang memang di situ ada lukanya, dan pakaian yang memang menutupi itu dimaafkan. Tapi kalau lukanya mungkin ada di tangan, tapi sampai darahnya nyiprat ke baju bagian dada, maka ini najis. Kalau hanya ada di luka itu saja, darahnya atau nanahnya, maka itu dimaafkan. Ini tidak apa-apa. La yu'fa anhu fi saubin, di pakaian, wa badanin dan badan, wa makanin dan di tempat. Jadi kita itu harus suci dari mana? Dari najis, apa yang suci? Pakaian, badan, dan tempat. Apapun yang kita kenakan, itu harus suci. Kita suci semua, tapi songkok kita ada najisnya, tidak sah sholat kita. Atau kita suci, semua pakaian suci, tapi mohon maaf, jari kita nyentuh temancok sedikit aja, najis, ya tidak sah sholat kita. Atau tempat kita, yang mau kita sujudi itu nanti kena ke anggota sujud kita dan ada najisnya, maka tidak sah. Tapi kalau umpama lantainya itu ada najisnya, tidak kita sujudi, ada najisnya, maka tidak masalah. Yang penting yang kita pijak, yang kita pakai untuk sholat itu tidak kena anggota tubuh kita, najisnya, maka itu tidak masalah. Wasayat kuru akan disebutkan al-musonif, wasayat kuru akan menyebutkan al-musonifu, pengarang kitab hadal akhiri, yang akhir ini, tentang syarat yang terakhir ini, qoriban, sebentar lagi. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama, syarat wajib sholat yang sebelum kita lakukan pelaksanaan sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Nah, wasani yang kedua, nanti kalau ada yang mau disampaikan nanti saja terakhir. Wasani, syarat wajib sholat yang kedua, satrul aurati, menutup aurat. Satru launil aurati, menutup warna aurat. Indal kutroti, tatkala mampu. Walau kana, seumpama ada asyahsu, seseorang, kholian, sepi, sendirian, au fi dulmatin, atau dalam kegelapan, ajasa, fa'in jika, maaf ya. Jadi syarat yang kedua itu nutup aurat, tatkala dia mampu untuk melakukan, meskipun dia itu sendirian atau dalam kegelapan. Wajib. Saya kan tidak sholat di hadapan orang banyak, saya sholat sendirian dalam kamar, saya tidak nutup aurat, tidak boleh, tetap harus tutup aurat. Atau saya ini sholat gelap-gelapan, tidak ada orang yang melihat, meskipun mata mereka banyak yang menyaksikan saya, tapi karena kegelapan ada di ruangan, maka tidak bisa dilihat tubuh saya, aurat saya, tetap wajib ditutup auratnya. Fa'in ajasa, fa'in jika ajasa, tidak mampu, ansatria, menutup aurat, sholat, maka sholat arian, telanjang, walayumi'u, tidak memberi isyarat, dirukuk dengan rukuk, wasujud dan sujud, bal yutimmuhuma, tapi menyempurnakan keduanya, rukuk dan sujudnya, wala i'anata, tidak mengulang alaihi, baginya. Nah, bagaimana sekarang kalau tidak sanggup untuk menutup aurat? Mungkin, mohon maaf, tidak punya baju, atau bajunya najis, dan sebagainya. Maka tetap sholat dalam keadaan telanjang. Dan pada waktu rukuk dan sujud, itu tidak boleh pakai isyarat. Kenapa? Kalau sujud kan tidak sopan, nanti gini, bengkang, dan sebagainya. Enggak.
tetap dilakukan dengan sempurna. Rukuk ya dengan sempurna, sujud juga dengan sempurna. Melakukan sholat tanpa pakaian atau melakukan sholat dengan telanjang itu tetap dengan kondisi sempurna. Dan sholatnya dianggap sah serta tidak wajib ngulang. Jadi sebelum terakhir ya, mumpung masih ingat, 5 syarat ini Ustaz, semua harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi karena kondisi darurat ya, maka sholatnya itu sah tapi wajib mengulang, kecuali kalau urusan aurat. Kalau aurat yang tidak tertutup, itu sah dan tidak wajib ulang. Nah, wa yakunu ada satrul aurati, menutup aurat, bilibasin tohirin, dengan pakaian tohirin yang suci. Wajib satruha, menutup aurat, aidon juga fi ghairi sholati, di luar sholat, aninas, di hadapan manusia. Jadi nutup aurat itu tidak hanya pada waktu sholat saja, di luar sholat pun itu wajib kita menutup aurat. Tatkala ada manusia, ada orang lain. Wafil khalwati, nah bagaimana tatkala sendirian? Wafil khalwati, wafi dan ketika al khalwati sendirian atau sepi, illa itu tetap wajib nutup aurat, illa kecuali li hajatin, karena ada hajat boleh tidak nutup aurat. Min iktisalin, seperti mandi, wanahwi dan semisal mandi. Ya, jadi kalau sepi, tidak ada orang, itu tetap wajib nutup aurat, kecuali kalau ada hajat. Hajatnya apa? Kayak mau mandi, boleh buka aurat atau semacamnya. Atau yang semacam mandi, kebutuhan. Wa amma satrua, adapun menutup aurat an nafsihi, dari dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib. Lakinnahu, tetapi yukrahu, dimakruhkan, natruhu, melihatnya, ilaiha, kepada aurat. Nah, kalau antum sendirian, maksudnya tidak ada orang lain, kemudian untuk dirinya sendiri itu tidak wajib, tapi dimakruhkan melihat aurat diri sendiri itu dimakruhkan. Kecuali ada hajah ya, kalau tidak ada hajah itu makruh. Antum kok main-main lihat auratnya, itu dimakruhkan. Nah, sekarang batasan aurat yang mana? Wa auratul dzakari, auratnya orang laki. Apa? Baina surati, antara pusar, warukbatihi, dan lututnya. Ini ya, auratnya orang laki itu antara pusar dan lutut. Jadi antara bujel itu ya, sama lutut itu aurat. Itu antum tidak boleh lihat meskipun sendirian, kecuali ada kebutuhan. Wajib ditutup dalam kondisi sholat, tidak sholat pun. Jadi umpama ada orang sholat, hanya nutup antara pusar sama lutut, dadanya tidak ditutup, kakinya tidak ditutup, terlaluan kan ya. Masalahnya apa? Itu hukum fikih. Di atas fikih ada akhlak. Sopan santunnya mana? Mau ngadap ke kepala desa saja itu udah rapi, apalagi ini menghadap Allah. Apalagi di Al-Quran itu ada perintah untuk mengambil pakaian yang terbaik tatkala mau menghadap Allah ke masjid. Nah, ini fikih. Fikih itu standar minimalis. Di atas fikih ada akhlak. Ya, kita kalau bisa sempurnakan fikih itu dengan akhlak. Meskipun nutup aurat itu hanya wajibnya itu antara pusar dan lutut, tapi kita sempurnakan sesempurna mungkin. Kalau bisa ya kepala pun ditutup dan sebagainya. Wa kadza al-amatu, begitu pula al-amatu, budak. Nah, budak, auratnya budak itu ya antara apa? Antara pusar sama lutut. Tidak ada bedanya dengan orang merdeka laki-laki ini loh ya. Ya, sekarang wa auratul hurrati, auratnya orang merdeka. Fis sholati, dalam salat. Masiwa wajhaha, apa saja dari tubuhnya selain wajahnya. Kafaiha, dan telapak tangannya, lohiron, dohir itu dalam, dohir itu yang luar, wabatinan, dan dalamnya, ilal ku'aini, sampai pergelangan.
Nah, ini antum perhatikan. Jadi sholatnya wanita yang merdeka itu seluruh tubuhnya wajib ditutup selain muka dan kedua telapak tangan. Kalau di kitab ini Zat, itu telapak tangan sampai pergelangan ini luar maupun dalam. Jadi kalau mau sholat, tangannya ini kelihatan, maaf, jemarinya kelihatan, itu enggak apa-apa. Luar maupun dalam. Di kitab ini loh ya, monggo. Nah, biasanya itu, mohon maaf, orang-orang tua dulu kita itu rukuhnya, itu wanita itu rukuh yang terusan. Kemudian saya masih ingat, di jarinya mak saya itu, di rukuh ya, bagian jari itu ada gitu yang dililitkan kepada ibu jari. Ini untuk jaga-jaga jangan sampai pada waktu bergerak itu apa ya, bagian daripada ujung tangan itu tersingkap agak tinggi sehingga mohon maaf di atas pergelangan tangannya itu terlihat. Kalau itu terlihat batal. Kenapa? Karena itu aurat. Apalagi sekarang rukuhnya model rukuh potongan. Nah, itu bahaya. Kalau rukuh model potongan yang pas-pasan, begitu takbir Allahu Akbar, itu mohon maaf kadang-kadang dadanya, kadang-kadang lehernya kelihatan. Ya itu batal itu. Makanya harus waspada benar tatkala istri anak kita sholat, apakah rukuhnya itu menutup aurat apa enggak. Sebenarnya kita tidak pakai rukuh pun tidak masalah. Pakai pakaian biasa yang sudah syar'i, itu pakai sholat juga boleh. Hanya kan nanti sulit gerakannya. Kenapa? Karena ya ada batasan. Beda dengan rukuh. Rukuh yang terusan itu kan sudah didesain memang untuk sholat sehingga enak, longgar dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan wanita kita kalau sholat itu harus nutup aurat. Apa saja semua selain muka dan telapak tangan luar maupun dalam boleh kelihatan. Selain itu sedikit saja dari dari pergelangan tangan ini naik dikit, tempatnya gelang itu ya, itu kalau terbuka ya udah sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Nih. Kemudian ama auratul khurrati, adapun auratnya wanita merdeka, kharija sholati, di luar sholat, bajami ubadiha, seluruh anggota badannya. Antum perhatikan di mazhab Syafi'i ya, itu auratnya wanita itu seluruh badannya. Wajah pun harus ditutup, telapak tangan pun harus ditutup. Cadar berarti. Nah, itu kok dibenci cadar ya. Cadar berarti radikal dan sebagainya itu. Padahal itu di mazhab Syafi'iyah begitu. Tapi ini salah satu pendapat. Di Syafi'iyah itu pendapat yang umum, bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu ya seluruh badan selain muka dan telapak tangan persis seperti pada waktu sholat itu. Wa auratuha, adapun auratnya wanita merdeka ya, fil khalwati, tatkala sendirian, tatkala sepi, kadzakari, kayak orang laki-laki. Apa? Ya, pusar dan lutut itu yang harus ditutup. Wal auratu, adapun aurat lughatan secara bahasa an-naqsu, yaitu celah atau kekurangan sehingga harus ditutup. Wa tutlaku, dan dimutlakan syar'an secara syar'i ala atas apa yajibu yang wajib satruhu menutupnya, wahwa yaitu al-murad yang dimaksud huna di sini. Wa ala ma yahrumu, wa ala dan atas ma natruhu melihatnya, wa dzakara dan menyebutkan hu pada aurat ini al ashabu sahabat atau murid-muridnya musannaf fi kitab nikah di bab nikah nanti. Jadi ini nutup aurat harus perhatikan. Syarat wajibnya sholat yang pertama tadi adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua nutup aurat. Ini kalau laki antara pusar dan lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan luar maupun dalam. Adapun aurat wanita selain di waktu sholat itu seluruh tubuhnya tanpa kecuali, berarti wajib cadar di mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian yang wasalisu, syarat yang ketiga, syarat sholat di luar sholat ya.
waktu belum dilaksanakan sholatnya. Wasalis yang ketiga, al-wuqufu, berdiri, ala makanin tohirin, di atas tempat tohirin suci. Wala tasihu, maka tidak sah sholatu syahsin, sholatnya seseorang. Yulaki, yang bertemu ba'du badanihi, sebagian badannya, au libasi, atau bajunya, najasatan najis, fi qiyamin, waktu berdiri, au qu'udin, atau duduknya, au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau sujud. Tinggal 10 menit. Jadi syarat yang ketiga yang harus dipenuhi sebelum kita takbiratul ihram adalah berdiri di tempat yang suci. Maka tidak sah tatkala dia melakukan sholat, tapi nanti badannya atau pakaiannya itu nyentuh najis, maka tidak sah. Tadi sudah disampaikan ya. Ar-rabi'u, yang keempat syarat yang harus kita lakukan sebelum sholat kita tunaikan. Yang keempat adalah al-ilmu, ilmu mengetahui biduhulil waktu, masuknya waktu. Al-dhannu duhuli, atau menyangka masuknya waktu, bil istiyati, dengan istiyat. Kalau seumpama sholat, bighairi dzalika, tanpa yakin, tanpa menyangka, dengan istiyat yang benar, lam tasihha, maka tidak sahih, tidak sah sholatnya, wa in sadaqa al waktu, meskipun waktunya cocok. Seumpama kita sholat duhur jam 1, kita tidak yakin apakah ini jam 1 apa enggak. Tapi waktunya benar, tapi kita tidak punya keyakinan semacam itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena meyakini masuknya waktu itu menjadi syarat wajibnya sholat. Pada waktu belum kita lakukan sholat. Harus yakin benar. Nah, untuk bisa yakin itu kalau diurut itu ya harus menentukan dengan sendiri. Oh, udah yakin benar masuk, seperti yang kemarin kita bahas, caranya menentukan zuhur kayak apa, asar dan sebagainya. Kalau enggak ya udah pakai perkiraan yang sudah dicari sama orang-orang yang ahli. Sekarang pakai jam udah enak, apalagi udah ada jadwal sholat dan sebagainya. Harus yakin sekarang. Kalau enggak yakin maka tidak sah sholatnya itu. Kemudian wal khamis, yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ai al ka'bati, maksudnya Ka'bah. Sumiyat, dikatakan kiblatan sebagai kiblat, li'annal musalla, karena orang yang salat, yuqabiluha musalla. Li'annal musalli, ya, karena orang yang salat, yuqabiluha, itu menciumnya atau menghadapnya. Kenapa Ka'bah dikatakan kiblat? Karena orang yang salat itu menghadap ke sana. Wa Ka'batun, dan dikatakan Ka'bah, kenapa? Lirtifa'ya, karena tingginya atau mulianya. Wastiqbaluha, dan menghadap kiblat. Bisodri, itu dadanya, wajahnya ya, yang kita hadapkan pada Ka'bah atau kiblat itu dada kita yang selurus gitu ya. Itu syartun, itu disyaratkan liman, bagi orang qaddara, yang mampu alaihi, untuk melakukan. Wastasna, dan dikecualikan, wastasna, mengecualikan, al-musannifu, musannif, ma dzakarahu, apa yang disebut tadi, biqaulihi, dengan ucapan beliau. Oh, nanti aja pertanyaannya, ada bacaan tadi. Mana tadi? Wastasna, mengecualikan al-musannifu, musannif, ma dzakarahu, apa yang disebutkan tadi, biqauli, dengan ucapan beliau, wa yajuzu, boleh, tarku istiqbalil kiblati, meninggalkan kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, fi sholati, dalam salat, fi halataini, dua kondisi. Fi syiddatil khaufi, karena sangat takut, ketakutan ya, fi qitalin, karena waktu perang, fi qitalin mubahin, perang yang dibolehkan, fardhon kanat, fardhon, baik salat fardu, kanat ada, as-salatu, salat, au naflan, atau salat sunnah. Ini boleh, kita tidak menghadap kiblat tatkala kita dalam kondisi perang atau ketakutan yang sangat. Kemudian wa fi nafilati, boleh tidak menghadap kiblat, wa fi nafilati, pada waktu salat sunnah, fi safari, dalam perjalanan, ala rohilati, atas kendaraan. Balil musafiri, bagi musafir, safaron, yang sedang perjalanan, mubahkan, perjalanan boleh ya, yang bukan maksiat, walau qasiran, meskipun pendek, an
enggak sampai apa ya yang boleh mengqashar dan sebagainya. At-tanafulu sholat sunnah sauba maksodihi, itu searah dengan tujuannya. Jadi boleh kita tidak menghadap kiblat itu yang pertama karena sangat takut. Yang kedua, pada waktu kita sholat sunnah di atas kendaraan. Meskipun perjalanan kita pendek, sini ke Besuki, itu boleh kita tidak menghadap ke kiblat. Karena memang ada keringanan pada waktu sholat sunnah itu boleh untuk tidak menghadap kiblat. Pokoknya menghadap kemana? Ya arah yang dituju oleh kendaraan itu, tidak usah belok-belok. Kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib kita takbiratul ihramnya itu menghadap ke kiblat. Ini harus dibedakan ya. Kalau sholat wajib menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Nanti perkara belok-belok udah urusan lain. Tapi pada waktu sholat sunnah mau takbiratul ihram, hadap kemanapun tidak masalah. Membelakangi kiblat pun tidak masalah. Ya. Waraki budabati, dan orang yang naik kendaraan la yajibu, tidak wajib alai atasnya watu jabhatihi, meletakkan keningnya alaihi ala sarjia, atas pelananya. Jadi tidak usah. Masalah contohnya balyu mi'u, tapi memberi isyarat birukui, dengan rukuk, wa sujudihi, dan sujud, wa ada sujuduhu, sujudnya ahfadu, lebih ringan atau lebih rendah min rukui, dari rukuknya. Jadi kita kalau sholat di kendaraan itu tidak perlu kita sujud sampai menempelkan kening kita ke tempat sujud. Kalau kita sholat di atas bis ya kemudian kita langsung tempelkan baduk kita, kening kita di lantai, ya tidak bagus. Atau di pelana kuda, enggak perlu, juga pakai isyarat. Nah, nanti isyaratnya antara rukuk dan sujud itu lebih rendah rukuknya. Kalau sujud lebih balik ya. Kalau sujud lebih tinggi, maksudnya lebih ke bawah gitu. Ya. Kemudian wa amal masyi, adapun orang yang berjalan, fayutimu, maka menyempurnakan rukuk. Nah, kalau orang yang berjalan aja, maka ini disempurnakan rukuknya, wa sujudu, dan sujudnya sempurna ya, seperti orang sholat biasa. Wa istaqbilu al-qiblata, dan menghadap kiblat, fihima, pada waktu rukuk dan sujud, wala yamsi, tidak berjalan, ila fi qiyamihi, kecuali pada waktu berdiri, wa tasyahhudi, dan pada waktu tasahud. Ini yang pada waktu kita melakukan sholat di dalam perjalanan. Kurang 2 menit, Zat. Mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi ada yang nulis itu. Saya Zat, tadi sudah di chat, Zat. Oh, nggih, siapa? Monggo ya. Sudah. Dibaca chat. Di chat. Oh, di chat. Ada. Ya, bentar. Ada 3 nih pertanyaannya. Bisa baca, Nung? Okay. Oh ya, saya baca. Terkait mengganti ketika pakai najis, digantinya kapan? Waktunya bebas atau ada waktu tertentu? Tatkala kita sudah bisa mengganti pakaian kita dengan pakaian yang suci. Umpama najisnya kan di dalam perjalanan, sampai rumah ya harus kita langsung ganti ya. Tuh ya. Karena ini bukan kodok, tapi mengganti. Ya, tidak ada waktu khusus. Kapan kita mampu langsung segera. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sholat menutup aurat, bagaimana dengan berwudhu? Bolehkah wudhu dalam keadaan telanjang? Terkait sholat menutup aurat, ini sholat itu punya syarat, yaitu nutup aurat. Syarat wajibnya sholat harus nutup aurat. Kalau wudhu gimana? Wudhu itu tidak ada syarat harus nutup aurat. Boleh saja ya, tapi perbuatan baik itu hendaknya dilakukan dengan ya sopan. Di antara kesopanan itu kan wudhu kan ibadah kita lakukan dengan telanjang, itu ya secara fikih boleh, tapi tidak dianjurkan gitu ya. Pakai handuk lah, saya tutup dulu aurat besar kita, kan hanya antara pusar dengan lutut, itu pakai handuk kan cukup. Jangan sampai bengkang telanjang full gitu ya kurang sopan. Kalau udah jeding itu, Zat. Iya, ya pakai handuk lah, Zat. Pakai handuk ya. Oke. Itu kan minimalis ya. Meskipun tidak ada syarat harus nutup aurat pada waktu wudhu, tapi ya disunahkan untuk yang lebih sempurna. Terkait aurat wanita, batasan wajah ini sampai dalam mana, Ustaz? Apakah dagu termasuk aurat yang wajib tutup? Nah, kapan hari kita udah bahas, Ustaz ya? Ustaz siapa? Ustaz Ari. Ya.
Wajah ya, wajah itu kalau dari atas tarik ke bawah itu dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian kalau ditarik lebarnya antara ujung ujung telinga sama ujung telinga. Nah, biar hati-hati maka sak telinganya ditutup gitu. Bisa ditangkap saja jawaban ringkas? Bisa, Zat. Oke. Oke. Mungkin itu, Zat. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah lebih 1 menit? Nggak ada saja? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah kita pas jam 8, kita tepat waktu. Mulai jam berapapun, sebenarnya jam 7 ya, tapi karena isaknya agak molor, sehingga kita mengikuti jadwal isak, selesai isak kita langsung, dan pas jam 8 karena kita ada agenda masing-masing. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dunia dan akhirat. Wa akhiran kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.